Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Usoa. Ini adalah kali ke-10 tugas pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan membahas tentang ukuran kebenaran dan klasifikasi hierarki ilmu. Jadi, teman-teman sekalian, kebenaran itu sendiri dibedakan menjadi 3. Jadi, ada kebenaran epistemologi, ontologis, dan semantis. Nah, kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Sedangkan untuk kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam bahasa dan tutur kata. Yang pertama, kebenaran epistemologi. Nah, kebenaran epistemologi ini dibedakan lagi menjadi tiga teori. Yang pertama itu ada teori korespondensi, kemudian yang kedua ada teori koherensi tentang kebenaran, kemudian yang ketiga ada teori pragmatisme tentang kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi, atau the correspondency theory of truth, atau kadang disebut juga the accordancy theory of truth. Nah, menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila kesesuaian yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Jadi, kebenaran itu sendiri adalah yang bersesuai dengan fakta, yang berselaras dengan realitas, yang serasi dengan situasi aktual. Dengan demikian, kebenaran didefinisikan sebagai pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Nah, kebenaran ialah persesuaian antara pernyataan mengenai fakta dengan fakta aktual. Nah, atau antara putusan dengan situasi seputar yang diberi interpretasi. Jadi teori korespondensi itu sendiri umumnya tuh dianut oleh para pengikut realisme. Adapun pelopor teori korespondensi yaitu ada Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramsey, dan Tversky. Nah, teori ini tuh dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Seorang penganut realisme krisis Amerika, berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat dalam objeknya. Nah, dalam hal ini, dua pandangan dibedakan menjadi dua. Ada realisme epistemologi dan idealisme epistemologi. Nah, realisme epistemologi itu berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen, yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalami atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologi kadangkala disebut sebagai objektivisme. Nah, sedangkan idealisme epistemologi itu berpandangan bahwa setiap tindakan melalui mengetahui berakhir di dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori tentang koherensi. Nah, tentang kebenaran atau the consistent theory of truth, sering juga dinamakan the coherence theory of truth. Nah, menurut teori ini, itu kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara adjustment dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori tentang koherensi. Nah, tentang kebenaran atau the consistent theory of truth, sering juga dinamakan the coherence theory of truth. Nah, menurut teori ini, itu kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara adjustment dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya itu memiliki 4 pengertian, di mana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya, sehingga disebut juga dengan pengetahuan. Pertama yaitu pengertian yang bersifat psikologis, kemudian yang kedua pengertian yang bersifat logis, kemudian yang ketiga menyamakan
kepastian dengan keyakinan yang tidak dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian digunakan dalam pembicaraan umum di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap salah. Jadi teman-teman sekalian, menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain, ya. Karenanya lahirlah rumusan tentang true is cinematic, koherensi, kebenaran adalah saling hubungan yang sistematis. Kemudian true is consistencies, kebenaran adalah konsistensis dan kecocokan. Apabila teori korespondensi dianut oleh penganut realisme dan materialisme, teori konsistensi atau koherensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsuf Britania V.M. Bradley pada tahun 1864 sampai 1924. Idealisme epistemologi berpandangan bahwa objek pengetahuan atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Itulah sebabnya mengapa teori ini tuh disebut sebagai subjektivisme. Mengenai teori konsistensi, dapat pula kita simpulkan bahwa yang pertama, kebenaran menurut teori ini ialah kesesuaian antara satu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, terima, dan kita akui sebagai benarnya. Kemudian, yang kedua, teori ini agaknya dapat dinamakan teori penyaksian tentang kebenaran, karena menurut teori ini putusan itu dianggap benar apabila mendapat penyaksian-penyaksian oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Dengan demikian, suatu teori dianggap benar apabila tahan uji. Artinya begini, suatu teori yang sudah dicetuskan oleh seseorang, kemudian teori tersebut diuji oleh orang lain. Nah, tentunya dengan mengoperasikan dengan data-data baru, oleh sebab itu teori ini bertentangan dengan data yang baru. Nah, secara otomatis teori pertama gugur atau batal. Sebaliknya, kalau data itu cocok dengan teori lama, teori itu semakin kuat. Pendapat ini ditegaskan oleh Karl Popper. Kita masuk ke teori ketiga. Jadi teori praktisme tentang kebenaran. Jadi teori ketiga ini adalah teori tentang kebenaran, the pragmatic theory of true practisme, berasal dari bahasa Yunani, yaitu praktisme artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebut sebagai filsafat, dan dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Nah, istilah praktisme itu sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles C. Peirce pada tahun 1834 sampai 1914. Nah, doktrin praktisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dengan tema How to Make Our Ideas Clear, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat Amerika. Di antara tokohnya yang lain adalah John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktek, apabila ia mempunyai nilai praktis. Nah, kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi, kebenaran ialah apa saja yang berlaku. Jadi menurut William James, ide-ide yang benar ialah ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan, dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah ialah ide yang tidak demikian. Oleh karena itu, kebenaran tidak ada yang mutlak. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dan pengalaman-pengalaman khusus. Nah, nilai itu tergantung pada akibatnya dan pada kerjanya. Artinya begini, pada keberhasilan perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu sendiri.
Kemudian, apa yang dimaksudkan dengan hasil yang memuaskan itu? Nah, jadi itu dikemukakan oleh penganutnya antara lain. Yang pertama, sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Kemudian yang kedua, sesuatu itu benar apabila dapat diuji benar dengan eksperimen. Kemudian yang ketiga, sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Agama sebagai teori kebenaran. Jadi agama sebagai teori kebenaran, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Al-Ghazali sampai pada kebenaran yang kemudian dalam tasawuf setelah mengalami proses yang amat panjang dan berbelit-belit, tasawuflah yang menghilangkan keraguan-keraguan tentang segala sesuatu. Nah, kebenaran menurut agama inilah yang dianggap oleh kaum sufi sebagai kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi. Namun Al-Ghazali merasa kesulitan menemukan kriteria kebenaran. Akhirnya kebenaran yang didapatnya adalah kebenaran subjektif atau intersubjektif. Selanjutnya kita masuk ke hierarki klasifikasi dan hierarki ilmu. Jadi paragraf filosof muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan tidak berguna. Nah, kategori yang berguna mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika bersama disiplin-disiplin yang khusus mengenai ilmu keagamaan. Sedangkan ilmu yang tidak berguna itu seperti ilmu sihir, alkemi, dan numerologi. Nah, secara umum ada 3 jenis basis yang sangat mendasar dalam menyusun hierarki ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Jadi Al-Farabi ini itu membuat klarifikasi ilmu secara filosof ya ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi diaklektis. Nah, beliau memberi perincian ilmu-ilmu religius dalam bentuk kalam dan fikih langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosof yakni matematika, ilmu alam, metafisika, dan ilmu politik. Sedangkan Al-Ghazali secara filosofis itu membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akliyah. Nah, oleh karena itu Al-Ghazali ilmu yang terakhir ini disebut juga dengan ilmu khair syariah. Nah, begitu juga Qutbah al-Din itu membedakan jenis ilmu menjadi ulum hikmi dan ulum khair hikmi. Nah, ilmu non filosofis. Nah, jadi menurutnya dipandang sinonim dengan ilmu religius. Karena dia menganggap bahwa ilmu itu berkembang dalam suatu peradaban yang memiliki syariah. Nah, pemakaian istilah khair oleh Al-Ghazali dan Qutb al-Din untuk ilmu intelektual berarti bagi keduanya ilmu syariah lebih utama dan lebih berperan sebagai basis untuk menamai setiap ilmu lainnya. Nah, Dr. Muhammad Al-Bahi itu membagi ilmu dari segi sumbernya terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama ada ilmu yang bersumber dari Tuhan, kemudian yang kedua ilmu yang bersumber dari manusia. Al-Jurjani membagi ilmu menjadi 2 jenis. Yang pertama ilmu kadim dan kedua ilmu hadis. Nah, ilmu kadim adalah ilmu Allah yang jelas sangat berbeda dengan ilmu hadis yang dimiliki oleh manusia sebagai hambanya. Klasifikasi Al-Ghazali tentang ilmu syariah dan ilmu akiyah itu pertama ada ilmu syariah. Nah, ilmu syariah dibagi lagi menjadi ilmu tentang prinsip-prinsip dasar, ilmu tentang keesahan Tuhan, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat, dan ekstologis. Kemudian yang keempat, ilmu tentang sumber-sumber pengetahuan religius, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah primer, ijma' dan tradisi para sahabat sekunder. Ilmu itu sendiri dibagi menjadi lagi ilmu-ilmu pengantar, ilmu-ilmu pelengkap terdiri dari ilmu Al-Quran, riwayat al-hadis, ilmu usul fikih, dan biografi para tokoh. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tentang cabang-cabang furu'. Nah, yang pertama itu ada ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan, ibadah. Nah, kemudian yang kedua ilmu tentang kewajiban kepada masyarakat. Nah,
ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat ini dibagi lagi menjadi ilmu tentang transaksi termasuk qisas. Nah, kemudian yang kedua, ilmu tentang kewajiban kontraktual berhubungan dengan hukum keluarga. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri, ilmu akhlak. Kemudian yang ketiga ada ilmu akliyah. Nah, ilmu akliyah ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada matematika, aritmatika, geometri, astronomi, dan astrologi, musik. Kemudian yang kedua ada logika. Kemudian yang ketiga ada fisika atau ilmu alam seperti kedokteran, meteorologi, mineralogi, kimia. Kemudian yang keempat itu ada ilmu tentang wujud di luar alam atau metafisika seperti ontologi. Nah, pengetahuan tentang esensi, sifat, dan aktivitas ilahi. Yang kedua, pengetahuan tentang substansi sederhana. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan tentang dunia halus. Kemudian yang keempat itu ada ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian, ilmu tentang mimpi. Kemudian yang kelima ada teologi nairajiyat. Nah, ini tuh ilmu ini itu menggunakan kekuatan-kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supernatural. Secara umum, ilmu-ilmu yang berkembang dalam sejarah Islam itu meliputi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam atau teologi, fikih, siasa atau hukum tata negara, peradilan, tasawuf, terakat, akhlak secara politik, dakwah Islam, sains Islam, pendidikan Islam, peradaban Islam, dan peradaban agama, kebudayaan Islam. Nah, pembaruan dan pemurnian dalam Islam, studi wilayah Islam, dan studi bahasa-bahasa sastra-sastra Islam. Nah, ilmu itu kemudian berlanjut berkembang dan memiliki cabangnya masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan tentang ukuran kebenaran dan hierarki klasifikasi ilmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.